Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifah, di tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama, Indra Tarigan akan membawa barang bukti baru ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkannya Nikita Mirzani. Indra Tarigan akan menyerahkan satu barang bukti lagi ke Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Indra Tarigan membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan pada 2019 lalu. Diketahui keduanya sempat saling lapor polisi. Nikita juga pernah membuat laporan polisi serupa, usai merasa tidak terima jika Indra Tarigan melakukan penghinaan terhadap anaknya. Aksi Indra Tarigan ini sempat membuat buntut dari penyerangan oleh Nikita Mirzani terhadap orang tuanya melalui sosial media. Rencananya Indra Tarigan akan menyerahkan barang bukti sebuah telepon genggam milik Iza Zega ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Indra Tarigan memiliki alasan kuat mengapa memberikan telepon genggam Iza Zega ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Di dalam telepon genggam itu terdapat bukti jika penghinaan terhadap orang tua Indra Tarigan dilakukan oleh Nikita Mirzani melalui akun resmi Instagramnya. Air mata sebut Dito, dekat dengan oknum Polda Banten. Indra Tarigan yakin jika percakapan Iza Zega dapat menjadi barang bukti yang menguatkan laporannya. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Udah ya? Udah, Bu. Bang, hari ini ngapain Bang? Ya, selamat siang teman-teman rekan media. Sesuai janji saya kemarin pas preskon mengenai kasus saya, laporan saya terhadap saudara MM, di mana tahun 2019 kita saling lapor mengenai undang-undang ITE dan saya sudah disidangkan, tetapi beliau sampai sekarang juga belum disidangkan. Tetapi tahun lalu beliau sudah menjadi tersangka, ini buktinya, surat tersangkanya tahun lalu, tetapi tiba-tiba diubah lagi menjadi saksi. Udah? Nah, setelah saya komplain, terus saya kejar, akhirnya pihak penyidik minta ada beberapa barang bukti supaya bisa untuk digelar ulang lagi. Nah, tadi kami sudah menyerahkan barang bukti berupa handphone. Ini yang dibutuhkan sama ini. Flash disk sudah serahkan, dan ini handphone sudah kita serahkan juga tadi. Ini handphone yang diserahkan sebagai barang bukti punya dari Mami Isa. Coba jelaskan Mami. Jadi untuk melengkapi laporannya Bang Indra, jadi pihak kepolisian membutuhkan alat bukti berupa handphone yang mana Mami berkomunikasi dengan MM gitu, yang menyatakan bahwa memang betul bahwa Instagram atas nama yang kemarin itu, yang centang biru yang hilang itu atas nama dia sendiri. Ya, karena pas waktu persidangan dia menyangkal bahwa itu Instagram fansnya dia. Itu di bawah sumpah loh, pas di persidangan. Dan di mana-mana kalau Instagram fans itu tidak ada yang centang biru. Tidak ada centang biru. Nah, jadi tinggal selangkah lagi, ini tadi udah koordinasi. Setelah nanti ini 3 hari di lab di Polda akan digelar, statusnya akan berubah menjadi tersangka. 3 hari dari sekarang, Bang? Ya. Bang, kalau boleh tahu itu kenapa dari tersangka jadi saksi? Tolong tanyakan kepada Kasar Reskrim sebelumnya. Tapi itu di 2019 sudah jadi tersangka atau 2021 tanggal 21 Juni. Bang, setelah jadi tersangka ini 3 hari ya Bang, kita akan disidang atau gimana Bang? Kalau disidang belum, yang pasti ini BB udah terserahkan di lab. Waktunya tadi katanya 3 hari, mungkin sampai 1 minggu paling lama. Setelah itu nanti di lab keluar hasilnya, baru digelar ulang, baru nanti statusnya bisa berubah menjadi tersangka.
karena sebelumnya sudah tersangka juga. Pasal yang disangkakan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 sama seperti saya. Tapi saya ingatkan di sini bahwa dia itu tidak kooperatif, dianggap menghilangkan barang bukti dan sumpah palsu ketika ditanya sama majelis hakim waktu saya disidangkan bahwa itu bukan Instagramnya dia tetapi Instagram fansnya dia. Bang Indra sendiri kok bisa menyimpulkan langsung Nikita Midiani akan menjadi tersangka, Bang? Nah, karena sebelumnya sudah tersangka, bukan saya menyimpulkan, ini faktanya. Tahun lalu, bukan saya menyimpulkan loh. Ini buktinya. Berarti statusnya Niki sendiri sekarang. Kabar duka datang dari Ki Joko Bodo yang meninggal dunia di usia 57 tahun. Tak disangka sempat bertaubat dan wakafkan masjid. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Sosok Ki Joko Bodo meninggal di usia 57 tahun. Ki Joko Bodo merupakan paranormal yang memilih hijrah dan bertaubat. Melansir dari Kompas.com, Ki Joko Bodo meninggal dunia pada Selasa di kediamannya di Cipayung. Kabar ini dikonfirmasi oleh sang anak Aida Prasasti dengan menangis sesegukan. Aida menyebut bahwa sang ayah memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Meskipun saat meninggal dunia, sang Ki Joko Bodo dalam keadaan baik-baik saja. Semasa hidupnya, Ki Joko Bodo sempat bertaubat setelah sempat menjadi paranormal. Sebelumnya, Ki Joko Bodo sempat melakukan laku raga dan batin untuk memperoleh ilmu dan mantra yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ki Joko Bodo juga sempat berpenampilan nyentrik dengan rambut panjang dan pakaian serba hitam. Namun semenjak berhijrah dan juga bertaubat, ia melepas semua atribut berbau paranormalnya. Ki Joko Bodo pun berpenampilan rapi dengan jenggot dan kumis yang dicukur. Aida mengungkapkan bahwa sang ayah setiap harinya kembali mendekatkan diri dengan Tuhan dan berhijrah seraya memperdalam ilmu agama. Ki Joko Bodo juga sempat merubah nama rumah praktik kliniknya menjadi masjid. Tanah dan rumah itu kini diwakafkan untuk keperluan agama. Berikut suasana rumah duka. Isi. Tubuh Aurel Hermansyah dikatakan netizen seperti emak-emak. Aurel Hermansyah justru banjir dukungan karena mendapatkan body shaming. Aurel Hermansyah terkena body shaming komentar pedas dari netizen yang menyebutnya mirip emak-emak karena bentuk badannya yang dianggap tak terkontrol. Seperti yang kita ketahui, Aurel Hermansyah merupakan salah satu anak
selebritis tanah air yang banyak mencuri perhatian publik. Selain talenta dan juga kehidupan pribadinya, penampilan istri Atta Halilintar itu juga tak kalah mencuri perhatian. Mulai dari fashion item, parasnya yang manis, hingga bentuk tubuhnya pun tak pernah luput dari sorotan netizen di sosial media. Terkait dengan hal itu, baru-baru ini ibu satu anak ini sempat mendapat komentar nyinyir dari netizen terkait bentuk tubuhnya. Sejumlah netizen menyebut jika tubuh Aurel Hermansyah tak lagi body goal setelah melahirkan. Tampak tak terkontrol hingga dinilai mirip emak-emak. Salah satu netizen juga menyuruh Aurel Hermansyah untuk berolahraga. Menanggapi komentar sejumlah netizen itu, Aurel Hermansyah hanya menanggapinya dengan emoji senyum. Sementara itu kerabat dekatnya langsung memberikan sebagai dukungan kalimat-kalimat penyemangat untuknya. Berikut wawancara dengan Aurel Hermansyah. Orangnya begini begitu, jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah, mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu. Yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu. Aurel sendiri kena mental juga nggak sih, ngerasa minder tadi, sakit hati dengan orang-orang Iya, yang pastilah namanya minder itu udah pasti. Kayak nggak pede kalau misalnya temen-temen ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga gitu. Jadi ya kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras, lebih baik kita aja. Aurel dibilang keluar selalu berduaan sama Bang Atta, anaknya lagi orang. Ya kan itu kan yang tahu orang di luar, karena kan aku sekarang jujur jarang banget story, udah jarang banget, paling banyak juga di YouTube kayak Bang Atta juga aku bikin konten sendiri juga udah nggak pernah gitu, karena sebenarnya kalau di rumah pun Amina sama aku, cuma kan namanya kita kan bekerjanya di entertain gitu ya, nggak mungkin kayak seperti ini mau dibawa, kan sekarang juga kasihan ya, masih baby di luaran juga masih ada takut kena sakit atau apa, kurang sehat juga kan. Iya, gitu. Jadi lebih baik di rumah aja gitu. ada niatan untuk melapor nggak sih kalau ada orang yang sudah sangat menyakitkan gitu? Karena tadi sempat kalau gue udah terbiasa untuk dihina, tapi kalau untuk anak sama istri waktu itu udah pernah, Ya, udah sempat kasih ini juga beberapa istilahnya buat pelajaran gitu ya. Waktu itu udah, tapi kadang-kadang gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya. Ya nggak mungkin semua orang gitu kan, jadi manusia itu cuma punya dua tangan. Jadi yang dilakuin nggak bisa kita tutup semua mulut, kita tutup telinga kanan, telinga kiri, pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin, mungkin biar sehat juga. Sosmednya nggak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu ya. berarti dengan lagunya relate sama keadaan kemarin sempat banyak hinaan itu ya? Iya, dia kan sebenarnya kata dia sih, kata istriku tuh dia udah kuat dari dulu ya, dari kecil katanya kan dia sempat dari gemuk ke kurus. Cuman jadi dulu tuh kan karena nggak hamil, belum punya anak. jadi nggak tahu. Nah sekarang anak dikatain sedikit itu rasanya murkanya luar biasa. Jadi ya pokoknya kalau udah udah ke anak sih, aku pasti nggak mungkin diem lah. Aku udah bilang sama papanya, pokoknya kalau udah ke anak aku nggak mungkin diem ya, jangan halangin aku untuk menindaklanjuti, karena kalau udah anak sih aku udah nggak. Karena memang Tapi sekarang bobot badan sudah turun kan atau berapa? Alhamdulillah udah ini turun. udah 15 kilo ya. 15 kilo. Ada target mungkin? Enggak sih, nggak ada target. Ntar takutnya kalau kurus tiba hamil lagi. Jadi Minumnya sekarang kan- santai-santai aja. Ininya juga dietnya diet sehat, olahraganya dia rajin tenis. Terus habis tenis apalagi ya olahraganya? Macam-macam. Gym, ada yoga. Terus Pokoknya minum herbal, jadi nggak kimia banget gitu. Tadi karena jarang ngepost di story itu karena untuk menghindari komentar-komentar enggak sih. Aku memang udah jarang aja, nggak tahu kenapa, mungkin sekarang udah Biar lebih ini juga sih hidupnya. Kadang kan ada relax sama seminggu, keluarga aja deh. seminggu mungkin 3 hari 4 hari boleh story, tapi 3 hari kadang-kadang kita ya udah nggak pakai storyan gitu, jadi lebih kayak ada refreshnya. Nanti admin aja yang post misalnya, atau iklan atau apa story gitu. Jadi Tapi Asa dengan pertambahan umur gimana nih? Yang saya kebas ke Amina gimana? Iya. lucu banget itu. Nanti next katanya mau, kata Mama Gigi mau dibikin lagi foto-fotonya.
Berita selanjutnya datang dari Wendy Walters yang keluar ruang sidang mediasi penceraiannya dengan mata yang sembab. Mata Wendy Walters sembab begitu keluar dari ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wendy menangis ketika mediasinya tidak direspon baik oleh suaminya, Reza Arab. Wendy Walters dan Reza Arab diminta majelis hakim untuk menghadiri sidang mediasi perceraiannya. Tetapi ternyata Reza lebih memilih untuk mengutamakan pekerjaannya daripada menghadiri sidang perceraiannya. Wendy Walters hadir hanya didampingi oleh kuasa hukumnya, Johannes Gia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wendy Walters merasa kesepakatan bercerai sudah disetujui keduanya. Menurutnya, Reza Arab harusnya membuat perceraiannya mulus dan tidak berlarut-larut. Oleh sebab Reza Arab absen dari sidang mediasi, majelis hakim kembali menjadwalkan mediasi pada 25 November 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Wendy Walters. Intinya dari pihak tergugahnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih dari aku. Kekecewaan seperti apa, Ciwen? Hah? Kecewaannya seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesai aja sih. Bantu doa aja. Ya. Jadi udah saya tambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya. Banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses, gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda, gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk, gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi, gitu. Toh sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak, gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya udah mendapatkan informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus lewati gitu. Kalau memang dua belah pihak bulat untuk berpisah ya gitu, hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Nikita Mirzani ditahan di rutan Serang. Indra Tarigan akui merasa prihatin dan minta jalani dengan ikhlas. Pengacara serta kuasa hukum Rizky Bilar, Indra Tarigan kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Meski sempat saling lapor antara Indra Tarigan dan juga Nikita Mirzani, namun Indra mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi Nikita yang sedang ditahan. Dirinya merasa prihatin dengan Nikita karena dirinya adalah seorang ibu dan memiliki anak perempuan. Tak hanya itu, Indra juga mengatakan bahwa menurut dirinya bagaimanapun juga hukum harus tetap ditegakkan. Indra bahkan berharap agar Nikita bisa menjalankan hukuman yang menyeret namanya itu dijalankan dengan ikhlas dan tidak dengan teriak seperti beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Indra sempat mengingat kembali kasus yang dialami oleh dirinya yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani beberapa waktu lalu, di mana dalam kasus tersebut Indra divonis sebagai tersangka dan sudah menjalani hukuman sesuai prosedurnya. Kasus Indra sendiri sudah tidak lagi berproses selama 3 tahun lamanya di Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan.
Ini bisa. Tangan Tangan dong. Ya Bang, ada apa Bang kegiatan hari ini? Mau apa yang disampaikan hari ini Bang? Ya, selamat sore teman-teman media semua. Jadi hari ini terkait kasus saya sama NM ada berita bagus di mana kita tinggal Mami besok atau lusa nyerahin handphone. Karena kan Mami pernah jadi manajernya dia. Bukti-bukti percakapan dia ada seperti itu. Jadi statusnya dia nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan udah jadi tersangka atas laporan saya terhadap saudara NM. Itu yang tahun berapa Bang? Tahun 2019 di bulan Maret. Tentang apa? Undang-undang ITE. Karena Mami pernah jadi manajer dia. Manajer sih nggak, tapi dapat kerja. Ya, tapi pernah ada omongan kan? Nah, karena pas waktu dia di BAP katanya dia tidak mengenal saya dan itu bukan Instagram dia dan itu Instagram fansnya dia. Seperti itu. Itu berita bagusnya. Ada lagi? Kasusnya di mana itu Bang? Di Polres Jakarta Selatan. Kalau flash disk kemarin udah tes terakhir semuanya. Dan yang mengembalikan waktu itu kan Instagramnya pernah hilang. Dan yang mengembalikan pun saksi saya. Udah mengaku semua kalau itu Instagramnya dia dan dia yang mengembalikan. Bang, kenapa Bang bisa mengklaim NM bisa jadi tersangka loh minggu depan Bang? Alasannya kenapa Bang? Sebenarnya bukan minggu depan sih. Sebenarnya dari setahun lalu dia tersangka kalau saya tunjukin. 25 Juni. Iya, 21 Juni. 21 Juni udah tersangka kan? 2021. Ya 2021 udah tersangka kan? Ada kok mau lihat buktinya? Boleh Bang, tunjukin lagi Bang. Terus apa yang buat dia jadi nggak jadi tersangka sampai sekarang dan tapi ada di Serang Bang? Menurut Abang gimana? Kenapa? Ya kenapa sampai sekarang akhirnya belum jadi tersangka tapi malah yang di Serang yang jadi di Sebenarnya kasus aku 21 Juni 2021 udah tersangka. Tapi waktu itu ada Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.